Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Solder Beku Tutorial. Belajar bersama seputar kerusakan handphone. Sekarang ini di meja kerjaku ada Galaxy J7 Prime, kasusnya tidak bisa mengecas. Dan kemudian ketika kita lihat konektor casnya ini sepertinya patah ya. Jadi akibat terbalik dipaksa atau bagaimana. Dan ketika kita coba colok kabel casan ini tidak bisa masuk, ngeganjel seperti itu, dan ini benar-benar patah ya untuk konektornya. Oke, kemudian ketika saya terima dari usernya handphone ini dalam posisi mati total, kemudian kita tanyakan sama usernya, katanya si user bisa menjamin bahwa handphone ini masih hidup, belum lama, baru beberapa jam masih hidup, dan kemudian drop kosong karena tidak bisa dicas, tidak bisa dicolok kabel casan. Kemudian handphone ini juga tidak bisa dinyalakan karena baterainya sudah terlanjur habis. Jadi kita sebelumnya harus konfirmasikan dengan usernya. Jangan sampai nanti kita sudah bongkar capek-capek ternyata mesinnya mati. Oke, sekarang kita coba keluarkan SIM tray-nya dan kemudian kita bongkar. Oke, dan untuk membongkar Samsung Galaxy J7 Prime ini kita harus melepas LCD-nya dulu ya. Jadi harus dari depan kita lepaskan LCD-nya dulu. Dan ini perlu kehati-hatian. Jadi kita jangan ceroboh di sini, kita harus panasi dulu dan pelan-pelan, sabar dan teliti. Jadi hanya sekedar tambahan saja buat teman-teman ketika menerima kasus handphone yang tidak bisa mengecas, kata user ya, kata user tidak bisa mengecas dalam posisi handphone mati total ya. Jadi kita tidak tahu apakah benar hanya baterainya habis, kehabisan baterainya tekor seperti itu ya, karena tidak bisa mengecas jadi handphonenya tidak bisa dinyalakan alias mati total. Tapi kadang-kadang kita harus konfirmasikan dulu agar lebih jelas, jangan sampai kita sudah capek ya, kita bongkar ternyata mesinnya mati ya, atau nanti malah kita ketempuan, nanti dikira kita mematikan handphone dia. Jadi kita harus bicarakan baik-baik sebelum kita eksekusi. Oke, dan kemudian karena kasusnya tidak bisa mengecas, jadi kita nanti akan ganti konektor casnya saja yang memang pastinya sudah ketahuan konektornya ini patah atau bengkok seperti itu ya, seperti kedorong, dipaksa atau bagaimana, sehingga ketika kita kasih colok casan itu tidak bisa masuk. Oke, kita lanjut saja, masih proses melepas LCD-nya dan nanti kita akan lanjut kembali setelah LCD-nya ini terbuka. Oke, simak saja. Oke, kita lanjut, dan ini LCD-nya sudah bisa kita lepaskan dan pastikan LCD-nya ini masih aman. Oke, kita letakkan LCD-nya dan kemudian kita tinggal membuka bautnya. Jadi untuk Samsung Galaxy J7 Prime ini bautnya ada di bawah LCD. Oke, kita lepaskan dulu bautnya satu persatu dan kita nanti akan lanjut kembali.
Oke, kita lanjut angkat PCB-nya dan kita akan lihat kondisi dari konektornya ya. Oh, ini sebenarnya agak belepotan. Oh, ternyata ada jumperannya, ada 2 jumperan di situ ya. Jadi awalnya memang pernah rusak, diganti, kemudian ada sebagian jalur yang putus di jumper situ, ada 2 jumperan. Oke, kita lanjut saja. Kita akan ganti konektornya, kita lepaskan dulu. Sebentar kita jepit dulu ya agar enak kita mengerjakannya. Ini bagaimana cara jepitnya? Sebentar, karena memang PCB-nya bentuknya seperti ini ya. Oke, kita seperti ini saja. Yang penting pelan-pelan saja. Oke, dan untuk mengangkat konektor casnya ini kita cukup gunakan solder saja. Kita kasih timah. Ya. Kita kasih timah dulu seperti ini agar mudah terlepas. Kita lanjut. Jadi tidak usah menggunakan blower. Ya, ini sudah terlepas dan ternyata PCB-nya yang dudukan kaki yang di sebelahnya patah ya. Patah, jadi kan dudukannya ada 4 kaki, jadi yang 2 kaki ini patah. Yang patah adalah bagian PCB-nya yang sini. Waduh, ini agak riskan juga ya. Jadi nanti ketika kita ganti kurang kuat sepertinya, karena untuk penguatnya atau dudukan kakinya itu udah patah, tinggal 2 dudukan kaki ya. Oke, kita bolongin dulu, kemudian kita rapikan. Di samping 2 dudukan 2 kaki yang patah pada PCB-nya ini, untuk pin jalurnya juga acak-acakan. Ada putus 2 jalur yang bekasnya di jumper ya. Nanti kita juga akan yang penting kita ganti saja konektornya dan kita akan jumper ulang, dimana ada jalur yang putus tadi yang pernah di jumper, itu kita jumper ulang saja. Kita siapkan konektor penggantinya. Jadi ini agak sedikit ribetnya ngerjainnya ya. Oke, kita bisa kasih timah di bagian dalam untuk konektor casnya agar nanti ini mudah menempel ya. Yang penting kita kerjakan saja, kita kerjakan semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita, agar konektor casnya ini kuat ya, tidak goyang, walaupun ada 2 dudukan kaki konektornya ini patah di bagian PCB, jadi tidak ada dudukan ya yang sebelahnya. Oke, kita tempel saja. Tapi ini untuk kaki yang bisa kita solder untuk 3 kaki ya. Jadi walaupun patah itu yang bagian atas masih bisa kita solder. Jadi kayaknya masih lumayan kuat sih. Jadi masih ada penguat 3 kaki. Jadi yang sebelah itu atas bawah, yang sebelahnya lagi bagian atas, bagian bawah sudah tidak bisa kita solder. Ya, beginilah namanya kita mengerjakan handphone, kita tidak tahu dalamannya seperti apa.
Yang penting kita kerjakan dengan maksimal dan mudah-mudahan berhasil. Handphone ini bisa mengecas kembali dan tentunya sobek nota. Oke, kita pastikan kaki-kakinya tersolder dengan benar ya, agar kuat. Memang ini kondisinya sudah babak belur ini ya. Sudah jalurnya pada putus di jumper-jumper, kemudian kaki-kakinya juga patah. Oke, kita tinggal lanjut solder pin jalurnya ya. Kita solder saja dan kemudian nanti kita jumper bagian yang putus. Oke, simak saja proses menjumper pin jalurnya. Oke, dan kemudian sebentar kita lihat dulu di mana posisi yang putus jalur tadi. Kita segera jumper ulang. Ada 2 pin yang putus ya. Ini proses jumpernya saya percepat saja ya, karena memang durasi videonya ini lama sekali ya. Takut teman-teman nanti pada bosen menontonnya. Kita jumper ada 2 jalur yang putus. Oke, sudah selesai. Kita bersihkan. Dan mudah-mudahan ini aman ya, untuk konektornya kuat dan tahan lama. Dan yang paling penting bisa mengecas ya, karena memang kasusnya tidak bisa mengecas. Sudah kuat sepertinya. Dan kita rakit kembali atau kita tempel kembali. Kemudian kita coba tes hasilnya. Apakah bisa mengecas? Jangan lupa PCB-nya kita baut ya, agar tidak goyang. Ada 2 baut, bagian atas dan bawah. Kemudian kita tempel LCD-nya sementara untuk mengetes. Oke, kita colok casan dan kita coba tes, mudah-mudahan bisa mengecas. Dan sudah ada lambang petirnya ya, ini sudah ada respon. Saya kira ini sudah bisa mengecas. Kita tunggu sebentar. Loh, kok
nggak muncul persentase baterainya ya. Sebentar, ini malah tidak ada respon lagi. Kita tunggu sebentar. Ya, malah tidak ada respon. Apakah baterainya memang drop kosong ya, seperti yang di awal kita terima dengan usernya? Memang dinyalakan tidak bisa, sudah drop kosong, sudah terlanjur habis. Oke, kita coba akan suntik baterainya beberapa menit ya. Kita bongkar lagi. Barangkali baterainya memang tekor, drop kosong, jadi tidak kuat ngangkat ketika kita cas ya. Oke, sebentar, kita akan suntik dulu. A few moments later. Dan ini setelah kita suntik beberapa menit, barangkali ada 5 menitan ya. Kita coba rakit kembali. Tempel lagi LCD-nya. Dan kita segera colok casan. Jadi ini setelah kita suntik baterainya selama kurang lebih 5 menit. Kita colok casan. Muncul lambang petir seperti tadi. Kita tunggu apakah muncul persentase baterainya. Ya, sudah nongol ya. Sudah 1%. Dan ini sudah mantap. Sudah bisa mengecas ya. Alhamdulillah. Oke, kita bisa tunggu saja sejenak atau kita langsung merakit saja. Ini kira-kira sudah mantap kayaknya ya. Oke, kita tunggu saja sebentar sampai nambah daya ya. Kita bisa tunggu sebentar ya, sampai 2-3% lah. Oke, coba kita lihat ya, sudah 2%. Dan ini sudah kita bisa pastikan mantap dan bisa nambah daya. Oke, kemudian kita tinggal rakit kembali saja. Oke, kita rakit kembali saja, dan untuk video proses perakitannya kita percepat saja agar tidak mengulur-ngulur durasi. Oke, lanjut. Oke, setelah kita baut semuanya, kita bisa bersihkan sisa-sisa lemnya dan kemudian kita lem ulang LCD-nya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, ini yang kita kerjakan adalah Samsung Galaxy J7 Prime. Kasusnya tidak bisa mengecas, konektor casnya itu patah atau nekuk seperti itu, bekas kedorong atau bagaimana. Jadi ketika kita colok casan itu ngeganjel, tidak bisa masuk ya untuk kabel casannya. Dan kita lakukan penggantian konektor casnya. Dan tadi banyak kendala di situ karena ternyata PCB-nya untuk dudukan kaki konektornya itu ada yang patah dan kemudian ada beberapa jalur yang putus. Kita jumper ulang. Jadi memang mengerjakannya ini cukup lama. Oke, setelah kita lem, kita ikat kembali dan sementara kita tunggu LCD-nya kering, lemnya kita colok casan saja sambil kita cas ya.
Oke, dan sudah kelihatan persentase baterainya dan ini sudah mantap. Oke, sampai di sini sekian dulu, terima kasih dari saya Solder Beku Tutorial. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobek Nota.